Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita diberi nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah. Yang pertama nikmat sehat. Kemudian yang kedua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Allah. Tergantung kita, apakah kita mau memanfaatkan umur atau kesehatan yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya, ataukah kita biarkan umur dan kesehatan ini berlalu begitu saja tanpa makna dan arti. Namun bagi orang-orang yang berakal, dia akan berusaha mengisinya umur yang diamanahkan oleh Allah, kesehatan yang diamanahkan oleh Allah sebaik-baiknya untuk mengabdi kepadanya. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tiada lain adalah hanya untuk mengabdi kepadanya. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang hebat, bukan yang bertitel profesor, doktor, insinyur, bukan. Tetapi orang yang hebat, orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mana dana nafsahu, selalu berintrospeksi diri, bermuhasabah, menghitung-hitung kesalahannya. Jangan sampai kesalahan di tahun yang lalu masih berkarat di tahun ini. Jangan sampai kesalahan-kesalahan di bulan lalu masih berada di bulan ini. Jangan sampai kesalahan yang kemarin kita lakukan kita biarkan dan berkarat sampai di hari-hari kemudian, bahkan menjelang kepada kematian. Makanya orang yang cerdas, dia selalu berintrospeksi, bermuhasabah, kemudian wa amila lima ba'dal mauti, beramal, berbuat, bertindak, tujuannya tiada lain untuk kepentingan setelah kematiannya. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, kita bekerja bukan hanya untuk mencari duit, tetapi bagaimana apa yang kita kerjakan seluruhnya untuk kepentingan setelah kematian kita. Bagaimana setelah kematian itu kita harus menikmati dengan baik, bahwasanya kematian itu satu tempat yang sangat luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan hidupnya, yang memanfaatkan kesempatan sehatnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah, ajizu, sedangkan orang yang dungu, orang yang bodoh. Siapa mereka orang yang bodoh? Yaitu orang-orang atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Orang yang selalu memperturutkan keinginan, kemauan, kehendak dari hawa nafsunya semata. Dia tidak sadar bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya man dakhalal qabra, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan oleh beliau, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kubur
tapi dia tidak punya bekal, maka sama dengan orang mengarungi lautan luas. Ini kita di pinggir lautan hari ini, mau mengarungi lautan yang luas, mau ke Surabaya, mau ke Makassar, mau kemana, tidak ada jalan lain hanya lautan. Kita berani menyeberangi lautan, insya Allah kita akan dimakan oleh ikan teri. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya orang mau mengarungi atau meninggal tidak punya bekal sama orang yang mengarungi lautan luas tapi dia tidak punya bekal. Dan bekal sebaik-baiknya tiada lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, ketika kau hidup di dunia carilah bekal, dan bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Takwa itu bukan takut sama istri tua atau tawakal, takut sama istri tua tapi banyak akal, bukan itu. Tapi takwa itu imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dengan penuh ketaatan dan menjauhi seluruh larangan Allah dengan penuh kesabaran. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah keimanan, ketakwaan kita, menambah bekal kita menuju ke alam berikutnya, baik itu alam barzah juga alam akhirat. Karena kita hidup di 5 alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Begitu pula kita sama, manusia itu sebetulnya sama semua, tidak ada beda. Kita semua awalnya hidup jasad. Ini hidup tubuh, bisa gerak tubuh karena ada nafas. Hidup nafas karena ada ruh yang menggerakkan nafas, mengeluarkan napas kita. Nah, hidup ruh itu karena Nur Muhammad. Nah, hidup Nur Muhammad dalam diri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama nasabnya, beda tipis nasibnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada maksud menggurui, ini hanya sekedar bagaimana watawaso bil haqqi, selalu dan senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ingat, kalau setelah dunia ada yang namanya alam barzah, setelah alam barzah ada yang namanya akhirat. Kalau Pak Haji Romai Rama mengatakan dunia bukanlah tujuan, namun hanya sebuah perjalanan panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.